1, 2, 3, der. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Faha Channel, perkenalkan saya Ova Mustafa Kamal. Di sini saya mengambil alih posisi host, moderator yang sedang tidak bisa hadir di sini. Akhirnya saya ambil alih aja karena lumayan Pembajakan ini. pembajakan. Oke, di sini saya bersama Ang Asep. Ang Asep gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sawang sulna. Alhamdulillah. Ya. Saya ya. Gitu. Jadi sekarang ini kita berasa apa ya? Apa itu? Mengingatkan memori masa lalu dulu itu ketika siaran radio. Kalau dulu itu kita siaran radio kan begini juga gitu. Iya. Jadi memori dulu itu terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Oke. Sahabat apa teman-teman ya? Sahabat aja. Sahabat Faha Channel. Nah, di sini kita ngobrol santuy aja, ngopi. Nah, ini karena kita sedang kopi dulu. Di kopian heula, biar gak oleng ya. Lu jangan ngopi anjing. Iya, betul. Di sini kita akan mengambil tema. Ya. Apa? Yang bagus, yang enak, Ya dibahas. terserah Kang Opa saja lah itu mah. Kita ambil makna kehidupan, gitu ya. Makna kehidupan. Makna kehidupan. Ya, makna kehidupan. Kita akan mendengarkan ya langsung dari Ang Asep. Silakan dilajengkan. Ya mungkin ini sedikit kita bincang-bincang di pagi hari ini. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi kembali, bisa berjumpa kembali khususnya bersama dengan sahabat-sahabat Faha Channel ya. Viewers setia Faha Channel yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memaknai daripada kehidupan bahwa tentu setiap manusia itu, kok saya bicara malah kayak Mario Teguh ya. Tentu bahwa setiap manusia itu tidak akan selamanya ya. Di dunia ini tentunya akan ada ending atau ada akhirnya. Bagaimana kehidupan manusia sebagai khalifah fil ardh, sebagai yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola atau menjadi khalifah di muka bumi ini, tentunya mempunyai tanggung jawab. Yang mana tanggung jawab ini suatu saat nanti pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya setiap pribadi manusia dilahirkan oleh Allah mengemban daripada tugas. Sebagaimana ketika sebelum manusia diciptakan, makhluk yang lain sebelum manusia yang pernah mengelola bumi ini, kemudian dulu itu dalam sejarahnya dikatakan bahwa mereka membuat kerusakan sehingga kemudian diciptakanlah manusia dengan dibekali akal yang sempurna, tetapi tidak terlepas daripada nafsunya. Sehingga ketika akal dan nafsu ini kemudian dibekalkan kepada manusia, akan ada satu pertarungan. Bagaimana antara akal dan nafsu ini kita bisa menyinkronkan supaya nafsu bisa dikekang atau nafsu ini bisa diatur, diarahkan oleh akalnya. Nah, inilah kelebihan manusia, sehingga seandainya seseorang itu bisa mengatur atau meluruskan nafsunya dengan akalnya, maka dialah sebagai seorang juara atau seorang pemenang yang tentunya akan mendapat imbalan yang setimpal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika nafsunya ini tidak bisa dikekang oleh akalnya, tentunya kehidupan manusia akan awut-awutan. Ya. Tidak Kalau jelas. kata Sunda mah dikatakan
tunggul dirarung, catang dirumpak kan Iya, begitu. Cuma mungkin itu peribahasa dalam bahasa Sunda, tunggul dirarung, catang dirumpak. Jadi kehidupannya itu tidak terarah, tidak terarah. Sedangkan tentunya kita harus sesuai, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta sendiri. Maka dari itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul, Allah memberikan pedoman berupa kitab suci yang supaya hidup manusia ini terarah. Supaya punya tujuan masing-masing, bagaimana yang harus dilaksanakan, bagaimana yang yang tidak boleh dilakukan, itu semuanya sudah terkonsep dalam satu panduan pedoman, yaitu dalam kitab suci Al-Quran. Barangkali itu sebagai pembuka daripada memaknai apa kehidupan kita sebagai tugas sebagai khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi ini, supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali Kang Opa. Nah, itu jadi sahabat Faha Channel ya. Saya sebetulnya ingin bertanya Kang Asep ya. Kita sebagai manusia itu tidak luput dari yang namanya dosa ya. Dosa. Nah, ada mungkin sebagian manusia ya itu yang memang sudah bisa menyinkronkan antara nafsu dan akal ya. Akal. Tapi ada juga yang belum bisa ya, mungkin belum bisa menyinkronkan dua hal itu. Nah, barangkali Kang Asep bisa nih memberikan tipsnya supaya kita bisa di jalan Shiratal Mustaqim gitu, di jalan yang lurus yang benar itu bagaimana Kang Asep? Jadi pada dasarnya bahwa hakikat Allah yang menentukan, bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah mahalnya hidayah dan taufik. Betapa berharganya hidayah dan taufik. Kita tahu seorang Umar Ibnul Khattab. Kita tahu seorang siapa itu pamannya Nabi itu Sayyid Hamzah. Dua orang yang merupakan dua tokoh terkemuka Quraisy pada saat itu, yang mana dulunya mereka itu ya boleh dikatakan kalau di kita premannya lah gitu ya, bila dikatakan premannya. Cuma satu saat Nabi pernah berdoa, ya Allah, semoga engkau memberikan kekuatan terhadap Islam dengan masuk Islamnya dua orang ini, yaitu Sayyid Umar Ibnul Khattab dan Sayyid Hamzah. Kenapa Rasul berdoa sampai segitunya? Karena memang dua orang ini begitu disegani di Quraisy pada saat itu, sehingga Nabi berharap dengan masuknya dua orang ini kemudian bisa memompa semangat kaum muslimin. Karena mungkin pada saat itu kaum muslimin masih dalam keadaan lemah ya. Karena dakwahnya pun masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya tentu karena jumlah yang masih sedikit. Kemudian Allah memberikan hidayah dan taufik terhadap Sayyid Hamzah dan Sayyid Umar Ibnul Khattab, sehingga pada satu saat mereka berdua masuk Islam. Dan ternyata betul saja, dengan masuk Islamnya dua orang ini, begitu pesatnya perkembangan agama Islam pada saat itu. Nah, kita bisa ambil satu hikmah dari kejadian tersebut. Padahal beliau ini bisa dikatakan premannya lah dulu. Tapi ketika Allah berikan hidayah, berikan taufik, kemudian beliau berdua ini masuk Islam, ternyata menjadi tokoh yang sangat menguatkan. Menjadi salah satu tokoh yang menjadi tauladan, khususnya terhadap kita ya, terhadap penerus atau terhadap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau saja bisa seperti itu. Itulah kuatnya hidayah dan taufik. Ketika kita berbicara hakikat, itu satu sisi kita berbicara hakikat kan, satu sisi lain kita berbicara syariat. Sebelumnya kita bicara hakikat dulu ini. Kenapa saya menceritakan Sayyid Umar bin Khattab, menceritakan Sayyid Hamzah? Kita sedang berbicara hakikat. Betapa kuatnya hidayah dan taufik yang Allah berikan.
Begitu. Jadi seandainya Allah sudah memberikan hidayah dan taufik, tidak menutup kemungkinan siapapun mungkin itu. Jangankan orang yang tadinya sudah Islam, orang yang tadinya kafir pun ketika hidayah taufik sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akan ada di dalam koridor yang semestinya yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu ketika kita berbicara tentang hakikat. Jadi tentunya hakikatnya manusia itu tidak terlepas daripada hidayah dan taufik yang Allah berikan. Tetapi secara syariat tentunya harus ada ikhtiar juga. Kita itu dituntut untuk berusaha. Nah, tetap kita dituntut untuk berusaha, berikhtiar, mencari bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu tetap ada di dalam yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Jadi yang disebut dengan Shiratal Mustaqim itu tentunya apa yang dilakukan itu tetap ada dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu disebut jalan yang lurus, maksudnya ya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam usaha tersebut tetap manusia diperintah oleh Allah supaya terus berpikir. Makanya Rasul pernah berwasiat tafakaru fi khalqillah. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Seringlah kamu bertafakur di dalam apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dilarang berpikir tentang dat Allah, karena memang dat Allah itu walaupun bagaimana kuatnya pemikiran kita ya tidak boleh kita membayangkan seperti apa wujudnya Allah, seperti apa datnya Allah. Karena kalau berpikir seperti itu ya mujassimah disebutnya, orang yang menjisimkan Allah itu ya. Itu. Jadi ada satu sisi hakikat, ada satu sisi syariat. Bagaimana dua-duanya ini harus kita tempuh. Gitu. Harus dijalani ya. Banyak cara diantaranya ya dengan bertafakur, bagaimana kita melihat betapa indahnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bertafakur itu mengingatkan kita terhadap yang menciptakannya. Itu pun bisa menjadi salah satu sarana untuk kita bisa kembali dalam apa yang tadi dikatakan supaya seseorang itu tetap ada dalam koridor Shiratal Mustaqim. Begitu Kang? Iya. Ini pembahasannya sangat jelas sekali ya. Ya sedikit kita berbagi lah. Iya, itu ya, sangat mendalam sekali ini ya. Mudah untuk dipahami juga gitu ya. Jadi pada intinya mungkin kalau kita sebagai manusia yang terpenting itu adalah mengikuti semua yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Al-Quran ya. Itu pada intinya. Begitulah sahabat Faha Channel. Jadi sebelum lahir ke dunia itu di alam ruh disebutkan di alam ruh itu manusia itu pernah berikrar di hadapan Allah. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadina dan seterusnya. Nah, sebetulnya kehidupan di dunia ini adalah aplikasi daripada apa yang diikrarkan dulu di alam ruh. Seandainya ketika sudah terlahir di dunia, apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang dikatakannya dulu di alam ruh, maka termasuk orang-orang yang selamat lah, orang-orang yang seperti itu. Tetapi kebalikannya, seandainya dulu di alam ruh dia berikrar seperti itu, tetapi ternyata aplikasi ketika dia sudah lahir di dunia ternyata beda. Beda ya. Padahal satu saat nanti di alam barzah itu akan dipertanyakan kembali. Iya. Disebutkan kan apa yang dikatakan ketika orang yang mengantar ke alam kubur itu sudah meninggalkan kita yang sudah meninggal di alam kubur itu, beberapa langkah kaki ketika meninggalkan akan datang dua makhluk Allah yang akan bertanya. Dua malaikat yang akan bertanya, man robbuka wa man nabiyuka wa ma imam. Sebenarnya pertanyaan itu jawabannya adalah apa yang kita ikrarkan dulu di alam ruh. Jadi itu sinkron, berkesinambungan. Berkesinambungan apa yang kita ikrarkan dulu diaplikasikan di dunia ini dan akan dipertanggungjawabkan suatu saat nanti di alam barzah saja sudah akan dipertanyakan, khususnya kepada kita orang muslimin itu yang berikrar raditu billahi robba dan seterusnya. Mantap ya.
dalam sekali nih sahabat-sahabat Pahala Channel ya. Ada lagi barangkali? Ya itu barangkali dalam memaknai daripada kehidupan kita bahwa tentu waktu yang sangat sedikit ini, umur yang sangat sedikit ini harus benar-benar dimanfaatkan. Kang Opa sendiri sekarang umurnya? Saya berarti sekarang umur 26 jalan. Nah, 26 kan ya. Iya. Bagaimana umur yang sangat singkat ini, kalau Kang Opa dikatakan sudah 26 tahun, mungkin kalau dikatakan dari akil balik ya, taruhlah 15 tahun ya. Berarti 15 tahun sekarang 26 sudah akil balik itu sudah berapa? 11 tahun. Sudah 11 tahun. Dalam waktu 11 tahun kita flashback 11 tahun ini udah apa aja gitu ya. Gitu. 11 tahun ini apa saja yang sudah aku lakukan. 11 tahun ini tahapan-tahapan apa yang nantinya kemudian kita ingat bahwa semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Apa yang kita perbuat itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Akhir nanti. Gitu. Iya. Jadi memang ya pada intinya sih gitu ya. Kalau misalkan manusia itu kan berbagai karakter ya. Berbagai karakter. Ada yang memang dia sudah baligh, sudah betul-betul di jalan Allah, tiba-tiba rugrug sekaligus ya, hancur sekaligus karena misalkan harta gitu ya, jabatan. Di zaman sekarang kan kita tidak bisa memungkiri itu ya. Nah, itu menurut Kang Asep gimana? Iya. Termasuk salah satu yang betul-betul harus jadi pemikiran kita semuanya. Dewasa ini banyak kadang-kadang orang yang mengakhiri permasalahannya dengan sesuatu yang mungkin dia anggap itu adalah satu solusi, satu jalan keluar. Kita banyak mendengar berita toh banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Iya, betul. Dengan berbagai cara. Ketika fenomena-fenomena seperti itu terjadi, bagi kita itu harus menjadi harus menjadi bahan pemikiran. Toh kenapa? Padahal mayoritas di Indonesia itu orang Muslim ya. Mayoritas di kita itu kebanyakan orang Muslim yang tahu lah, yang tahu. Bahkan kalau kita lihat sampai ke pelosok pun, ustadz, kiai, ajengan itu sudah agak sulit. Iya. Udah agak seperti zaman dulu lah, dimana kita tahu masa kecil kita dulu itu mau ngaji saja harus nyari dulu ya kemana-mana menempuh jarak sekian kilometer gitu kan untuk mengenal gitu bagaimana kita tahu alif-alifan dulu. Kita belajar alif jabar alif JRI alif PSU AIO kan itu dulu belajar gitu masa kecil harus menempuh. Kalau sekarang kan udah nggak susah ya, nggak susah sekarang itu ustadz udah banyak tapi toh kenapa fenomena seperti itu justru munculnya sekarang ya. Nah, para sahabat Pahala Channel sekalian, kita kembalikan lagi kepada dasar daripada rukun iman. Bahwa dalam rukun iman itu ada salah satu rukun iman bahwa harus mengimani terhadap qada dan qadar. Mengimani daripada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa garis kehidupan manusia itu tentunya tidak sama. Ada yang Allah berikan rizkinya itu sekaligus. Misalkan toh dia tahu-tahu jadi kaya aja gitu ya. Baru tahun kemarin kita ketemu sama dia, tahu orang biasa-biasa, tapi tahun depannya kita ketemu sama dia, waduh, mobilnya, rumahnya, istrinya gitu kan. udah 4. Istrinya. Itu barangkali harapan Ka'bah ya. Mudah-mudahan Teh Tania dan nonton podcast ini ya. Enggak, soalnya kebanyakan orang kan seperti itu. Udah kayak ya ibaratnya hartanya udah banyak gitu ya. Ada juga orang yang Allah berikan itu enggak sekaligus tapi sedikit tapi bertahap tapi sekian tahun kemudian semakin terkumpul ada yang seperti itu. Ada juga orang yang toh Allah berikan bagiannya itu hanya segitu-gitu aja dari awal sampai akhir tetapi gitu ya.
kadang ternyata dia orang yang paling disayang Allah. Dan itu pernah terjadi. Ada seorang wali Allah berdoa kepada Allah, ya Allah, sampai kapan aku jadi orang miskin? Ya Allah, segerakan kepadaku, berikan rizki yang melimpah kepadaku. Berapa tahun dia berdoa, terus saja dia berdoa, tetapi tidak serta-merta kemudian Allah berikan. Sampai malaikat menangis, sampai malaikat minta kepada Allah, ya Allah, kasihan ini orang, kasihan dia berdoa sudah bertahun-tahun, tapi kenapa engkau tidak berikan juga? Nah, kemudian Allah katakan, wahai malaikat, justru aku mencintai dia karena dia berdoa. Karena dia sering berdoa kepadaku, ya Allah berikan kepadaku keluasan rezeki. Dengan dia berdoa kepadaku seperti itu, aku sayang kepada dia. Aku takutkan seandainya aku berikan apa yang dia pinta, doanya jadi berhenti. Betul ya. Sementara aku sangat menyayangi orang ini. Takutnya ketika apa yang dia minta kemudian aku berikan, dia berhenti berdoa sehingga aku tidak sayang lagi sama orang ini. Seandainya harus kita milih kalau Pak, mending harta melimpah tapi tidak disayang Allah, atau mending harta sedikit tapi disayang Allah. Harta sedikit ya. Ya tentunya kita minta harta melimpah sambil disayang. Ya, pasti. Kalau gitu secara kalau ada opsi itu ya. Kalau ada opsi itu. Tapi kalau opsinya cuma dua seperti ini, ya tentunya lebih memilih disayang oleh Allah sebenarnya. Dan fenomena seperti itu kan banyak juga, termasuk kita sendiri. Kita sendiri gitu ya. Ai keur sambetan mah pan urang teh ngadoa. Iya, khusyuknya khusyuk banget gitu. Jadi lebih dekat ya Allah gitu. Ngadoa teh bagi khusyuk. Masya Allah, kadang-kadang kalau kita sudah merasa udah selesai gitu, kita lepas pengalaman lagi. Kita aja gitu sering. Pengalaman saya pribadi mah seperti itu. Bukan orang lain, kita sendiri ya seperti itu. Gitu saya memang seperti itu. Jadi kadang-kadang malam-malam yang biasanya terlelap tidur ketika permasalahan sedang menumpuk, toh kita bangun tidur untuk melaksanakan salat tahajud, tapi ketika permasalahan itu sudah Allah berikan jalan keluar, kenapa tahajudnya berhenti? Itu pengalaman kita, itu ya pengalaman saya pribadi rata-rata seperti itu gitu ya. Jadi Masya Allah ya, ini penjelasannya pembahasannya sangat bagus sekali gitu ya. Kang Asep, ini kan di tahun 2021-2022 itu Kang Asep tahu sendiri mungkin sekarang lagi marak yang namanya usaha diam di rumah tapi dapat keuntungan. Nah itu kan berarti balik lagi ke makna hidup ya, karena saya melihat salah satu ya, bukan salah satu aja ya, banyak orang yang memang memilih untuk melakukan hal tersebut gitu, ibaratnya dengan aplikasi. Nah itu bagaimana menurut Kang Asep? Ya banyak ya. Marak sekarang ya. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Yaitu terlepas daripada masalah yang pembahasan yang tadi, mungkin itu sudah berkaitan dengan hukum fikih ya. Bagaimana sekarang memaknai hukum tentang maraknya aplikasi-aplikasi yang sekarang bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Itu berkaitan dengan hukum fikih, karena tidak semua haram ya, ada juga yang halal, tergantung cara yang dilakukan dalam menghasilkan uang tersebut. Karena tidak sedikit juga aplikasi yang menghasilkan uang, tetapi memang ada kinerja kita di sana, ada daya kerja kita di sana. Seandainya berkaitan dengan daya kerja, jadi menghasilkan itu sesuai dengan aya capekna lah, aya gawe gitu. Ada kerjanya, itu tentunya bisa dikatakan halal gitu kan. Karena memang ada daya kerja itu sendiri. Tetapi di satu sisi lain ada juga aplikasi-aplikasi yang lain yang memang bentuknya toh saya lihat semacam judi ya. Jadi mainnya itu tergantung keberuntungan. Iya betul ya. Nah justru hal-hal yang seperti itulah yang ditakutkan, justru penghasilannya itu nantinya malah jadi haram. Ya, jadi
kita tidak bisa menghukumi hal itu karena memang tergantung bagaimana pola yang dibuat sendiri gitu tentang apa yang dilakukan dengan maraknya fenomena-fenomena seperti itu ya. Jadi memang kadang kalau saya berpikir juga ya, ini dibandingkan dengan orang yang udah bekerja lama di perkantoran semisalkan ya, itu kalah cepat hartanya lebih cepat dari yang itu sebut itu ya. Makanya kan banyak sekali orang-orang yang tergiur gitu akan masuk hal itu. Tapi kan kalau menurut saya pribadi aja udah nggak, aduh itu apa gimana teka hartos ku usirah teka hartos ku abdi teh gitu teh. Cuman memang jadi mungkin untuk orang-orang sebagian yang tidak paham akan agama pasti berkecimpung mencoba gitu ya. Makanya disitulah pentingnya segala sesuatu yang kadang-kadang kita tidak paham, baiknya itu dikonsulkan terlebih dahulu ya, sama orang-orang yang ngerti lah, yang ngerti tentang ini bagaimana seandainya saya melakukan ini, bagaimana hukumnya, boleh apa tidak, halal ataupun tidak, ya baiknya itu seperti itu. Kalau dalam posisi kitanya nggak ngerti ya. Masalahnya untuk kita konsultasikan terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan gitu ya, ibarat kata itu aplikasi sudah menghasilkan banyak pundi-pundi uang dan dibagikan, itu menurut Kang Asep pribadi gimana tuh? Bagi si penerima sendiri, kalaupun dia si penerima tidak tahu, contoh seperti halnya uang hasil curian saja. Kita ngambil contohnya yang simple lah, yang mudah. Contoh, ada orang nyuri, ternyata si uang hasil pencurian ini kemudian dibagikan, disodakohkan lah sama orang lain. Nah, bagi si penerima sendiri tergantung, dia tahu nggak bahwa uang ini sebetulnya hasil curian gitu. Kalau memang dia karena tidak tahu, ya bagaimana lagi gitu. Kalau memang karena tidak tahu, itu kan ya itu apa mah kumaha deui gitu. Kecuali kalau memang dia mah tahu gitu ya, si orang ini tahu bahwa uang ini sebetulnya hasil daripada curian, ya tentunya haram ya makanya. Jadi itu bahkan kan kalau misalkan saya melihat ya, saya kan memang suka kepo gitu ya, kepo terhadap hal-hal yang baru yang sekarang lagi marak, karena memang saya juga ibaratnya sahabat Pah Channel kebetulan beliau juga berbisnis dalam situs-situs online gitu ya. Karena beliau kebetulan sering kalau ada yang membutuhkan mobil-mobil jadi bekas tapi berkualitas, itu bisa menghubungi sahabat kita ya. Apa ya? Begitulah gitu. Jadi saya sekarang lagi itulah rahasia rezeki kita. Rezeki saya salah satu dari situ gitu. Cuman ya alhamdulillah gitu ya, dirasa sedikit tapi ada gitu ya. Kita malah iklan ini. Waduh, ini harus ada sponsor ya. Ya mudah-mudahan lah gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi ya. Itu rata-rata kalau di dunia sosial media. Aduh, udah. Ya beginilah di channel selalu ada gejala-gejala alam gitu, termasuk kolor merosot aja. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di sosial media nih saya lihat ya, khususnya Instagram itu ada orang yang memang dia udah pede dengan saya kerja di sini gitu, dan dia sering melakukan kayak bagi-bagi gitu, bagi-bagi rezeki gitu ya, kayak giveaway, taruhannya kita ngejawab dia memberikan pertanyaan kita jawab gitu ya. Kan justru udah tahu ya. Gitu ya, orang yang ngejawab tuh pasti udah tahu dia kerja di situ tapi diambil gitu, itu gimana tuh? Saya juga bingung. Maksudnya pekerjaannya itu sendiri taunya itu bahwa kerjanya haram atau bagaimana? Kalau dunia itu kan jelas haram ya, kan sama saja seperti perjudian ya, mungkin gitu. Sebuah aplikasi tersebut itu tergantung bagaimana apa yang dia olah sendiri gitu kan. Kalau memang seperti contoh Instagram gitu kan, banyak juga selebgram yang kemudian tampil di Instagram kemudian ada sponsor. Kalau itu kan ada daya kerjanya. Itu kalau itu kan memang jelas lah halal ya, karena memang capek kita membuat konten.
kalau yang memang dia berkoar-koar udah seperti di YouTube sama di Instagram, dia bahwa pekerjaannya itu di online gitu ya, kayak kita sebut aja yang lain. Enggak usah disebutkan lah. Ya begitu. Paham, itu dia udah orang kita sebagai followersnya di Instagram kita udah tahu gitu kalau dia kerja di situ, tapi kita ikut giveaway-nya. Itu gimana? Kalau udah tahu mah ya sama aja kan? Sama aja nggak boleh lah. Sama aja. Nggak boleh karena kita tahu ya seperti yang saya tadi saya katakan itu kan bahwa toh kita menerima itu seandainya kita tidak tahu sama sekali bahwa uang itu dihasilkan dari hasil seperti itu. Gitu kalau memang sudah tahu ya nggak boleh lah. Ya. Walaupun itu disebutnya giveaway kan, gitu. Tapi kan memang penghasilan nggak boleh dari situ boleh, gitu ya. Karena yang saya lihat memang dia berkoar-koar bahwa pendapatan saya dari sini, saya bisa beli ini gitu kan. Gitu kan. Ya begitulah ya. Masa sekarang tuh memang masa-masa sulit. Ya sulit, apalagi kita ditambah dengan pandemi. Dan lagi untuk membedakannya sendiri itu kadang-kadang ada dalam satu hukum itu membedakannya itu sangat tipis sekali antara halal dan haramnya. Betul, makanya ada baiknya bagaimana ketika kita melakukan sesuatu itu toh konsultasikan terlebih dahulu kepada yang mengetahui memahami gitu ya. Yang paham terhadap dunia seperti itu. Iya, oke. Bahkan saya sendiri kadang-kadang karena mungkin dari aplikasi-aplikasi seperti itu, dari website seperti itu kadang-kadang saya sendiri juga tidak bisa menghukumi itu karena nggak tahu ini metodenya, caranya yang dipakai itu seperti apa. Kadang-kadang nggak tahu juga gitu. Tapi kalau jelas mah yang kayak misalkan kita. Soalnya kalau dalam kita nggak ada Instagram kan, kan gitu. Makanya sulit juga ya di masa. Ya maksudnya bukan berarti apa yang dihasilkan dari Instagram haram gitu ya. Karena ada juga toh yang halal. Iya, dan memang kalau kayak selebgram seperti itu endorse ya menurut saya halal karena dia membuat sebuah karya membuat sebuah karya gitu. Dan memang kerjanya di situ. Itu udah halal lah ibaratnya gitu. Cuma ada satu yang tidak bisa kita sebutkan ya. Iya. Tet. Ya, paham. Tolong Pak Editor ya nanti diedit. Ya gitu. Oke ya, segitu aja apa gimana Kang Asep ya? Cukuplah untuk pagi ini. Mudah-mudahan nanti kita di lain kesempatan bisa amin bisa bertemu kembali ya. Kita bersilaturahmi kembali dan terima kasih juga kepada para viewers daripada channel Faha Channel yang senantiasa setia. Yang sekarang saya kudeta. Kebetulan abahnya lagi sedang tidak ada. Jadi kita bajak ini aku. Ya begitu Pak. Ya terima kasih Kang Asep ya sudah memberikan beberapa ilmu kepada kita semua, khususnya kepada sahabat-sahabat Faha Channel. Ya mungkin itu aja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, saya kembalikan lagi. Tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.